Ya, silakan Pak Budi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berhubung tadi sudah berdoa bersama sebelum masuk kelas, untuk kesempatan ini kita cukup membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat memperlancar pembelajaran pada kesempatan kali ini. Gimana anak-anak? Sehat semua? Ya, jangan banyak begadang, jangan banyak main, tetap jaga kesehatan, makan cukup, istirahat cukup, karena untuk keberlangsungan pembelajaran dan terutama keberlangsungan hidup sehat. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan, kita absen dulu. Untuk hari ini kelihatan semua ya. Ini berarti nihil. Ya, oh ya, alhamdulillah hari ini nihil, berarti semua sehat semua. Baiklah anak-anak, untuk kali ini berhubung kalian dari jenjang pendidikan sebelumnya yaitu SD atau MI belum pernah mendapatkan materi komputer, kemarin sudah materi sebelumnya pengenalan sistem komputer mulai dari software, firmware, dan hardware. Sekarang kita mau masuk ke aplikasi, salah satu aplikasinya. Ya, untuk penilaian nanti mencakup 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, terus keterampilan dan sikap. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk ke materi. Modulnya dibuka dulu, yang kemarin sudah dibagikan, dibaca-baca, dipahami. Ya, itu mulai dari cara membuka MS Word, terus langkah-langkahnya sudah ada semua di modul. Silakan dibuka dan dipelajari. Untuk nanti Bapak tampilkan slideshow-nya biar lebih jelas. Ya. Setelah nanti ada slide-nya lebih jelas mengenai pembelajaran langkah-langkahnya, kemudian nanti ada contoh untuk mengerjakan sebelum kalian nanti praktek sendiri. Nah, untuk itu perlu Bapak share screen. Ya, share screen. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Belum? Iya, mungkin share screen-nya lain. Belum kelihatan Pak di sini. Tak stop dulu. Hitam Pak, hitam share-nya. Hitam Pak, masih hitam? Sudah kelihatan. Kalau tak slideshow kelihatan nggak? Kalau mau share screen itu slideshow dulu, baru di share screen. Oh. Kalau memang izin sekali-sekali masih nggak apa-apa lah. Menunya nggak kelihatan Pak kalau sudah tak slideshow ya Pak? Nggak usah di slideshow Pak. Nggak usah diajak ya, langsung oh ya. Baiklah anak-anak, kita langsung mulai. Nah, ini kita tujuan atau kompetisi dan indikator yang kita capai untuk mempelajari Microsoft Word. Yang pertama, karena kalian belum pernah, kita mengetahui dulu ikon-ikon pada menu MS Office Word, terus menentukan mana yang mau dipakai, terus digunakan, kemudian diterapkan. Itu indikator yang akan kita capai. Berikutnya, tujuan pembelajaran, nanti kalian semua mampu mengetahui ikon-ikon menu pada Microsoft Word dengan baik,
harus mau menentukan mana yang mau dipakai dengan tepat, menggunakan sesuai kebutuhan, dan mampu menerapkan sesuai kebutuhan. Tadi sudah disampaikan tadi bahwa penilaian melalui 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, sikap. Berikutnya, untuk Microsoft Office sendiri mempunyai banyak menu atau turunan menu, tapi yang paling populer dan sering dipelajari yaitu ada 3. Yang pertama Microsoft Word, yang lebih prioritaskan untuk pemrosesan kata, Microsoft Office Excel untuk pengolahan data, dan Office PowerPoint untuk presentasi. Nah, di sini nanti ketika sudah praktek, itu ada di LKPD juga, nanti diperlihatkan caranya menggunakan melalui video, yaitu mulai kegiatan lembaga kerja baru, menulis huruf, kata, dan sampai kalimat. Nah, untuk latihan awal nanti biar gampang, nama, tanggal lahir, alamat, hobi, dan cita-cita kalian. Kemudian nanti simpan, diberi nama, kemudian tutup, ya, tutup terus buka kembali untuk bisa diedit atau ditambah. Ini sedikit ikon yang sering dipakai, pengenalan ikon pada Microsoft Office. Nah, dan ini coba kita lihat videonya, bisa kalau nggak bisa videonya lewat kelihatan atau hitam, Mbak? Kelihatan nggak videonya? Enggak, Pak. Nggak kelihatan? Iya. Pak Agus belum, Pak Budi belum share screen. Oh, belum? Belum. Oh, Masya Allah. Belum share screen. Oke. Baiklah, tadi sudah dipaparkan tapi belum ada videonya. Sekarang tadi yang sudah disampaikan, nah ini untuk mengetahui ikon-ikon, menentukan, menggunakan, dan menerapkan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang tadi sudah disampaikan. Terus sistem penilaiannya, 3 aspek tadi. Terus ini sedikit Microsoft Office itu ada yang sering dipelajari 3, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian nanti untuk latihan kita membuat mengetikkan biar cepat untuk nama, tanggal lahir, alamat, hobi, dan cita-cita kalian. Nanti simpan dengan latihan 1 atau dengan nama lain, coba 1 juga bisa. Kemudian simpan, tutup kembali, dan nanti bisa diedit. Ini pengenalan akun-akun yang ada pada menu MS Word. Nah, terus ini sebenarnya video, coba saya slideshow, mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat atau hitam, Mbak? Terlihat, Pak. Oke, cukup.
Rancangan program ini Bagus. disepakati oleh DPL, mahasiswa dan guru PAMU. Ini di belakang layar tuh ada diskusi dulu. Sampai akhirnya jadi Pak Agus. Pak Budi, Ya, ya. ini apa Pak yang sementara dibuat? Ini dokumen, Pak. Kita mengetikkan kalimat. Oh, yang slideshow di sini kan yang PPT. Oh, belum kelihatan. Oh, di Melbourne sekarang sudah halal. Nah, sampai itu tuh pada di atas jam 9 malam. Itu cuma ini ya. Oh, Baik, bisa dilanjut aja Pak. Oh, Di ya, skip yang ya. di situ. oke. Baiklah, karena ada kendala teknis, videonya nanti kita putar ulang kesempatan lain. Yang jelas nanti kita langsung praktek, tapi sebelumnya tadi sudah tak demonstrasikan. Sekarang karena ini komputernya masih terbatas, kita giliran untuk yang pertama dicoba salah satu untuk urut absen yang pertama. Tadi ya, setelah membuat tulisan nama, tanggal lahir, alamat, hobi, dan cita-cita. Ya, silakan. Nanti kalau ada kendala, nanti Bapak bimbing supaya bisa untuk sesuai dengan tujuannya itu bisa mengetik dengan benar. Karena ini praktek langsung dan harus ada untuk prakteknya. Nah, kita langsung share screen yang punya saya aja, Pak. Nah, ini contoh tulisan atau membuat kalimat pakai MS Word. Nah, seperti ini. Ya, nanti buat seperti ini, kalian buat seperti ini. Nah, nanti bisa dirubah-rubah jenis hurufnya, besar, kecil, tebal. Ini salah satu. Misalnya ini dirubah warna hurufnya menjadi biru atau menjadi merah bisa. Nah, terus tebal, miring, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu nanti ya. Nah, oke, nanti kita lebih lanjut praktekkan di lab dan nanti bisa untuk LKPD-nya bisa dikerjakan di rumah maupun di lab. Oke, pada kesempatan ini marilah kita simpulkan bahwa pembelajaran untuk MS Word itu bisa memperkecil kesalahan dalam pengetikan karena bisa diedit, bisa irit atau menghemat kertas, bisa menghemat alat tulis lain karena bisa disimpan di tempat penyimpanan dan kemudian nanti bisa diedit lagi. Nah, itu beberapa kelebihan yang yang bisa didapat dari pembelajaran MS Word ini. Oke lah, mungkin karena waktu sudah habis, marilah kita tutup. Sebelumnya terima kasih sekali karena sudah memperhatikan pelajaran atau materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mendalami lagi. Untuk itu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Prof, silakan. Ya, baik Pak Budi ya. Ya, Pak Prof. Budi, tadi waktu tampil mengajar harus lebih banyak improvisasi lagi. Oh ya. Kemudian power suara harus Oh ya, kurang ya. Kurang ya. Itu mungkin memang ini karena kita daring gitu. Tapi ketika mengajar nantinya di kelas yaitu powernya diperbaiki. Itu sebagai perbaikan koreksi ya.
Siap. Kemudian ya PPT-nya ya disiapkan semua sebelum mengajar gitu. Nah, Pak Budi, di dalam Iya. kelas itu Pak, sebagai guru profesional, kita dihadapkan satu persoalan terus ya. Artinya memang di dalam kelas itu banyak hal yang kita temui. Ya, banyak hal yang kita temui. Karena di situ karakteristik siswanya kan beda-beda. Ya. Iya, iya. Kemampuan kognitif, kemampuan ekonomi dan seterusnya. Itu Betul. beda-beda. Nah, kira-kira seperti apa cara-cara ketika Pak Budi itu mau melihat kira-kira apa saja yang bermasalah ini di kelas saya. Itu seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, singkat saja ya. Oh ya, terima kasih Prof. Begini, ini kalau di siswa kami, itu memang yang paling bermasalah itu untuk motivasi, untuk motivasi belajar, dan itu memang dari dua. Ada menurut saya, itu tak amati ada dua, dari siswanya sendiri dan dari pengajarnya. Karena kebetulan siswa kami itu Ya, bisa tunggu. dikata, ya Kalau dari siswa enggak. dari segi siswanya kira-kira apa? Biasanya yang sering ini langsung itu biasanya banyak begadang, terus masuknya itu Oke. gitu kurang gitu. Terus dari pengajar itu caranya menyampaikan kurang variatif atau mungkin gitu. Nah, bagaimana caranya Bapak mengetahui tadi bahwa ada kelas ini kurang tidur apa? Gimana caranya? Kelihatan sih, Pak. Karena Bapak melakukan observasi gitu namanya. ya, observasi, pengamatan, terus pengamatan, observasi, terus beberapa kali saya home visit juga. Ya, oke. Nah, sekarang kira-kira ketika menemukan masalah seperti itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Itu karena dari internal siswa, kita mencoba untuk dengan guru-guru lain sebenarnya tidak hanya mapel kami, tidak hanya mapel saya, itu mencoba untuk menggabungkan dengan teknologi biar ada pengikat ketika di kelas. Kalau kita misalnya hanya penyampaian ceramah, itu biasanya sudah posisi ngantuk tambah ngantuk. Nah, itu dengan bantuan media, terutama media yang kayak tadi istilahnya slideshow atau mungkin yang lebih canggih lagi, tapi mungkin di kami itu baru PowerPoint, Pak. Itu harapannya dengan tampilan-tampilan di depan layar itu ada pengikat untuk melihat. Artinya Bapak menghidupkan kelas ya, karena tadi itu betul. Ya, kemarin sudah dipraktekkan Mbak di Mapel SKI kebetulan, karena sejarah itu kan harus cerita dan macam-macam, langsung setelkan YouTube. Baik. Gitu. Artinya Bapak melalui media pembelajaran ya. Iya. Oke. Bapak tahu kira-kira sebutkan teori-teori belajar yang Bapak pahami. Teori mainnya model gitu, Pak? Ya, teori belajar. Ada teori belajar kognitif. Teori belajar apa lagi? Afektif gitu, Pak? Ya, oke. Afektif, kognitif. Ya, yang sering saya pakai ya gitu, Pak. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apalagi? Teori belajar apa lagi? Psikomotorik, kognitif, afektif, psikomotorik biasanya, Pak. Ya, teori belajar itu banyak. Ya. Iya. Nah, bisa Bapak jelaskan satu yang paling Bapak kuasai tentang teori belajar itu? Biasanya kognitif itu kepada lebih ke apa? Sikap ya, Pak. Dalam artian iya. Yang mana kognitif? Afektif atau misalnya lebih ke sikap, ke perilaku itu? Ya, kan ada teori belajar behavior. Ya. Ya, Prof. Nah, ya. Yang mana?
teori Ya, itu belajar. Bapak nanti harus paham juga itu ya, karena dari teori-teori belajar itu dari materi yang kita ajarkan itu dapat kita dekati dari melihat, oh ini pelajarannya lebih banyak teori gitu ya, oh pendekatannya ini. Oh, iya, Ya, iya, iya. itu perlu dipahami Oh, dengan iya, baik iya. ya. Iya, siap, Pak. Bapak bagaimana merencanakan dalam proses pembelajaran itu kaitannya dengan evaluasi? Bagaimana Bapak melakukan perencanaan evaluasi? Untuk yang untuk yang pengetahuan, kita kan ada lembar kerja, Pak. Biasanya ada Ya. lembar kerja itu kita evaluasi, istilahnya yang belum dipahami yang mana, terus kita kan nggak imbang. Biasanya saya sebisa mungkin cari yang paling tengah, tapi biasanya yang saya selangnya selang yang bawah. Jadi yang bawah angkat dulu, kalau yang sudah bisa biasanya biar ya agak ngulang nggak apa-apa, walaupun kadang-kadang nggak terima. Itu yang sering saya temui seperti itu. Tapi yang bawah, yang istilahnya tingkat margin bawah itu sebisa mungkin diangkat dulu. Kalau langsung ditinggal, tambah ketinggal gitu, Pak. Kalau marginnya yang di atas itu yang dikejar. Ya, Sebisa kan mungkin. ada level-level pembuatan Ya. soal gitu ya. Oh gitu ya. Nah, misalnya Bapak tadi untuk bidang komputer, itu Bapak menggunakan ranah pada level apa, misalnya pada aspek kognitif, pada aspek psikomotorik, itu gimana? Untuk kepada apa lebih ke pengetahuan itu apa, Pak? Psikomotorik ya, Pak? Waduh. Ya. Pengetahuan itu kognitif. Kognitif. Ya, Sikap yang itu psikomotorik ya. ya sikap lain juga. Sikap itu lain. Jadi ada 3 ranah yang harus dikuasai, yang harus dinilai pada setiap pembelajaran. Yang pertama, ranah afektifnya. Afektif itu ya sikap. Kemudian ranah kognitif itu pengetahuan. Dan ranah psikomotorik itu prakteknya. Skillnya, keterampilannya. Itu. Nah, di dalam membuat soal tentu beda-beda ini. Itu gimana, Pak Budi? Bikin soal terkait dengan ya. itu. Yang kami tekankan memang ke kognitifnya, Pak. Karena ukurannya kelihatan dari ya Oke. Gimana mengukur kognitif seseorang? Itu lewat soal tadi, Pak. Misalnya Oke, tes ya. Oke. Ya, tes. Cukup. Kalau afektif gimana ngukurnya? Itu dari ketertiban menyelesaikan soal yang diberikan. Itu misalnya ada yang contek-contekan itu. Oke. Pengamatan dan melihat aktivitas itu ya, artinya tindakannya gitu. Itu ya, tidak boleh ditanya. Ya, itu hanya pengamatan gitu ya, melihat seperti apa. Kalau psikomotorik gimana mengukur? Psikomotorik itu kita lebih ke walaupun terbatas tapi sebisa mungkin tetap semua harus pegang alat itu, walaupun ada yang megangnya masih seperti itu. Psikomotorik dilihat, misalnya menggunakan alatnya dan hasilnya, produknya. Ya. Nah, terakhir ini, apa yang dilakukan oleh seorang guru di dalam merencanakan pembelajaran kaitannya dengan kaitannya dengan perangkat pembelajaran? Apa itu isinya perangkat pembelajaran? Dalam RPP itu, Pak, saya membuat RPP sesuai. Seorang guru yang akan mengajar, apa saja yang harus disiapkan? Oh ya, kami membuat jelas untuk bahan ajar, terus media selain RPP jelas itu wajib, terus bahan ajar, media pembelajaran, sama LKPD untuk evaluasi, Pak. Ya, cukup saya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya saya lagi sedikit menyambungkan Pak Budi ya.
Ya, Pak. Nah, tadi sudah ditanya oleh Prof beberapa hal banyak terkait dengan pembelajaran. Nah, sekarang mungkin yang saya mau tahu bagaimana cara Pak Budi itu mengeksplorasi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Oh ya. Pertama-tama saya otomatis menyampaikan teori ya, Pak. Saya menyampaikan teori, materi, terus itu setelah itu karena ini ilmu terapan, saya suruh praktek. Saya suruh praktek, prakteknya tidak langsung di lab, tapi dalam kelas itu nanti perwakilan kalau memang cukup ya beberapa anak. Nah, nanti sebelumnya biar tahu ini yang kemampuannya seberapa itu bisa tahu di kelas sebelum nanti masuk ke lab. Seperti itu. Jadi terus yang semangat, yang nggak begitu semangat, itu seperti itu, Pak. Kalau saya untuk mengetahuinya. Baik, jadi itu ya, mengeksplorasi. Kemudian setelah melakukan eksplorasi seperti itu, bagaimana Bapak menganalisis terkait dengan solusi yang akan Bapak terapkan untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang Bapak sudah eksplorasi tadi? Oh ya, Pak. Sebenarnya untuk menganalisis, kami juga kadang sharing sama guru lain. Misalnya ada beberapa anak yang seperti ini, karakter seperti ini, itu tanya, di mapel lain begitu apa enggak? Misalnya. Oh ya sama, berarti nanti kita untuk paling enggak misalnya ada yang bisa bisa diatasi, kita atasi sebisa mungkin. Ya, kalau di tempat mapel lain juga seperti itu minimal apes-apesnya tidak menular ke temannya. Itu nanti kita lewatnya juga sama teman guru itu gimana anak ini di mapel lain gimana itu seperti itu, Pak. Nanti cara mengatasinya kalau saya kan mungkin banyak media yang bisa ditampilkan, mungkin juga bisa banyak cara. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih, tadi sudah menentukan masalah, kemudian Bapak sudah menganalisis terkait dengan solusi. Sekarang bagaimana Bapak menuangkan solusi itu ke dalam perangkat pembelajaran Bapak? Bagaimana caranya? Di dalam perangkat pembelajaran, ya kita nanti lihat pendekatan pembelajaran, terus metode dan modelnya, Pak, disesuaikan dengan yang kita temui masalah-masalah tersebut. Terutama untuk yang mapel saya, ini saya memang lebih pendekatan ke praktek langsung, Pak, atau direct instruction, Pak. Terus ya pengamatan juga, penugasan juga itu seperti itu, Pak. Yang di RPP saya pakai itu. Oke. Oke, baik. Nah, tadi Pak Budi berbicara terkait dengan literasi. Iya. Nah, bagi apa upaya yang Pak Budi sudah lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa, Pak Budi? Ya, itu kendala yang luar biasa karena ya gini, Pak, jujur saja itu perpus kami itu memang belum maksimal. Terus Jadi buku-bukunya, upayanya Pak Budi apa? upayanya kita karena kita orang itu ya kita pakainya browsing, Pak. Kita lewatnya media online biar untuk kembangkan baca itu untuk misalnya kita latihan tapi lewatnya cari literatur atau yang kalau belum bisa cari di literasi online. Atau mungkin buku-buku yang punya selain yang ada di perpus, selain yang ada di sekolahan. Itu cuma menyarankan seperti itu. Dan kemarin saya coba
cari-cari untuk modul biar untuk pegangan siswa. Baik, mungkin untuk TIPEK ya. Bapak tahu TIPEK kan? Ya, Nah, teknologika itu. baik. Perangkat pembelajaran Bapak yang sudah dikembangkan dengan mengintegrasikan TIPEK? Perangkatnya. Yang perangkatnya Iya, atau pas pembelajarannya? perangkat pembelajaran yang Bapak bisa sebutkan saja perangkat apa yang Bapak gunakan yang Oh, sudah dikembangkan dan mengintegrasikan TIPEK di dalamnya. sebelumnya kan hanya ceramah saja, misalnya penyampaian. Nah, untuk biar lebih tujuannya memang untuk lebih mengikat anak untuk bisa ada yang dilihat, ada yang lebih tertarik banyak macamnya, itu kita menggunakan media PowerPoint, Pak, media komputer. Itu kita pakai proyektor sama pengerak speaker untuk biar suaranya tetap sampai ke kelas nyampe. Seperti itu, Pak. Jadi biar walaupun sudah dikasih modul, kadang baca-bacanya itu karena literasinya mungkin tidak terbiasa, tapi dengan kita tampilkan ada gambar video di layar, itu nanti lebih membantu. Nah, ketika baca, oh ya yang di video itu ternyata di sini ada, seperti itu. Baik, mungkin itu Pak Budi. Kami kira cukup, sudah kami dapat cuplikannya. Ya, Pak. Terima kasih banyak atas Sama-sama, Pak. waktunya. Nah, Dan terima kasih Pak Budi. Sama-sama, Pak Prof. saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Waalaikumsalam Budi warahmatullahi wabarakatuh. boleh ke remote utama, suruh Ibu Darmalena masuk ya. Oh ya, siap. Minta. Siap. Baik. Makasih. Ya, sama-sama Pak Ine, Pak Yahya. Baik. Bu Dharma. Bu Dharma. Bu Dharma. Bu Dharma. Bu Dharma. Tuh. Bu Dharma. Bu Dharma. Bu Dharma.